Kandin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman balik lagi di Dunia Dian. Nah, kali ini di segmen kebudayaan, kita akan kembali lagi berbincang-bincang soal keris dengan tokoh keris nasional. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan Pak Jimmy S. Haryanto. Nih, kalau teman-teman keris ini sudah kenal nih dengan Pak Jimmy. Tapi mungkin ada teman-teman budaya yang lainnya yang mungkin belum kenal dengan Pak Jimmy. Kita akan perkenalkan dulu. Pak Jimmy ini lahir di Solo, tanggal 27 Desember tahun 1952. Dan hampir seluruh hidup beliau itu menjadi wartawan di Kompas ya, sejak tahun 75 sampai 2012. Jadi Pak Jimmy ini sama saya agak mirip nih, sama-sama pernah jadi wartawan, lalu Ya, sama-sama suka keris. Tapi Wah, beliau senang. ini jadi double senior nih bagi saya nih, Pak Jimmy. Dan beliau ini pernah menjabat di berbagai macam kepala deks ya di Kompas. Tapi memang kecintaan beliau tentang keris ini membawa beliau sampai kalau ke luar negeri itu harus mampir ke museum keris segala macam. Nah, ini akan kita kupas dengan Pak Jimmy, Baik. termasuk bagaimana perjalanan keris dari zaman dulu sampai sekarang itu. Nah, biasa nih Pak, sebelum kita ngobrol tentang topik spesifik, nah kita tanya dulu nih, Pak Jimmy ini kok bisa kenal keris dan suka keris tuh ceritanya bagaimana? Ini yang menarik justru Pak. Monggo Pak. Iya, lucu ini Mas ceritanya. Saya tuh dulu betul-betul dari kecil ya. Dari kecil memang bapak saya itu juga memiliki keris, tetapi waktu itu disembunyikan di almari, dan saya pun memegang tidak boleh. Dan saya ingat waktu itu kerisnya tuh di almari kaca di dalam belakang almari kaca, tapi almari pakaian. Tapi saya tidak boleh memegangnya, bos. Dan dari kecil saya memang kegemaran bapak itu kan musik. Dia pemusik juga dan dia juga pemain organ, pemain gitar. Dia juga zaman Belanda tuh penyanyi dengan apa? Penyanyi dengan Lady Kronernya tuh ibunya Ted Kadi ya. Itu sering bermain di Solo. Ngesus namanya, Societat. Societat itu sekarang menjadi gedung pers di Solo. Itu dulu menjadi Societat dan bapak saya dulu sering main di situ. Dia memegang gitar, kadang memegang bass gitu ya. Tetapi yang jelas dia juga penyanyi. Waktu itu loh penyanyi zaman Belanda, bukan penyanyi zaman sekarang. Dan Lady Kronernya, ada penyanyi perempuannya itu ibunya Teti Kati. Nah terus dari kecil saya memang senang musik dan musiknya bapak itu uh, segala macam, bahkan bahkan juga musik klasik, musik karawitan, musik klasik.
Bapak saya itu penggemar musik klasik juga dan sangat fasih dengan beberapa karya-karya klasik. Nah, saya ikut terbawa itu. Saya juga senang lagu pop. Terus setelah memasuki sekolah, saya itu tetap musik, hobinya itu musik dan betul-betul saya ikuti ya perkembangan musik. Bahkan di Solo kalau ada pementasan grup-grup terkenal dulu saya selalu ikut. Nah, mulai ada perubahan itu setelah saya bekerja di Kompas. Kompas itu memang menjadi sekolah hidup saya ya, dan dia mendidik saya menjadi manusia itu di Kompas. Karena saya cukup lama di Kompas, 36 tahun, dan dari awal itu tahun 75 waktu itu saya masih remaja, waktu itu masih muda bukan remaja. Tapi ya sudah di atas 25, waktu itu uh, saya ditempatkan di Desk Kesenian dan Kebudayaan. Nah, waktu itu suka meliput ke museum dan juga mana ke berbagai event kebudayaan dan terutama musik. Tetapi setelah saya setelah saya advance ya, sudah menjadi editor, saya juga sudah keliling dunia dengan menjadi wartawan olahraga waktu itu. Saya menjadi wartawan olahraga itu cukup lama, sekitar tahun 75 sampai 79 menjadi reporter, terus saya menjadi editor itu tahun 87 sampai 93. Nah, ketika saat wartawan olahraga itu dan juga pada peristiwa berikutnya menjadi wartawan internasional, meliput berita-berita politik internasional, saya tuh keliling dunia dan tertarik sekali waktu itu di beberapa museum lah itu. Apalagi suatu ketika tuh saya tinggal di Eropa tuh selama sekitar setengah tahun di Eropa, lalu saya hidup di lingkungan yang tidak berbahasa Inggris, semuanya bahasa Prancis ya, di pinggiran kota di kira-kira 2,5 jam dari Paris. Nah, saya tinggal di keluarga yang sama sekali tidak berbahasa Inggris satupun, sepotong pun, kecuali one, two, three mungkin ya. Tapi dari situ saya belajar melancarkan bahasa Prancis dan juga bisa bisa mengetahui kebudayaan Prancis. Nah, suatu ketika saya tuh berjalan di sebuah kereta bawah tanah. Saya hobi sekali keliling Prancis dan keliling bahkan sampai ke ujung ya, dari ujung ke ujung. Dan kalau di kota, di metro itu, saya paling sering saya paling sering mampir di Eiffel. Dekat Eiffel itu ada namanya Trocadero, sangat terkenal itu. Trocadero itu ada lapangan di seberang Menara Eiffel. Nah, di situ banyak orang main dan di situ juga ada museum namanya Musée de l'Homme. Nah, di Musée de l'Homme ini saya melihat memang ada keris ya, waktu itu ada keris Jalak Sangu Tumpeng. Setelah saya rekam dan saya memahami keris, saya tahu bahwa itu ternyata Jalak Sangu Tumpeng. Itu tahun 93. Tahun 93. Terus di tahun 93 itu di bawah dekat Trocadero itu ada sebuah stasiun Trocadero itu ada sebuah kaca di bawah tanah itu etalase, isinya tuh Indonesian item. Jadi berbagai benda-benda kebudayaan tentang Indonesia. Saya tertarik, ini apaan ini kok ada benda-benda Indonesia di dinding lorong itu kan. Nah, terus saya akhirnya masuk ke museum. Ada satu museum namanya Musée Guillemette namanya. Guillemette, Musée Guillemette. Di Musée Guillemette itu ada keris, ada beberapa keris gitu yang saya heran, loh, ini orang Eropa ya, orang Eropa memiliki koleksi Indonesia, koleksi kerisnya juga cukup bagus-bagus. Ada di Musée Guillemette itu. Setelah saya telusuri ternyata dia pernah menjadi atase kebudayaan di Indonesia selama, kalau nggak salah sekitar 8 tahun lah ya di Indonesia. Tetapi dia bisa memborong Indonesian item ke Paris itu ya. Terus saya jadi heran, lah saya sendiri sebagai orang Indonesia, saya malah gemar musik barat, saya gemar sound system, sangat canggih ya. Saya waktu itu
yang namanya apa namanya itu home theater yang pertama saya beli itu Yamaha waktu itu kalau nggak salah itu saya beli lengkap satu set itu speakernya ada kalau nggak salah ada 8 atau berapa itu ya dan menjadi home theater full gitu ya itu saya beli dengan gaji saya dan gaji saya itu setiap bulan tuh habis untuk beli sound system. Nah setelah saya tinggal di Prancis tahun 93 itu tinggal di Prancis 93 sekitar 6 bulan saya di sana itu saya jadi terbalik pikirannya malu saya ada orang Prancis yang punya museum punya keris punya segala macam Indonesian item di museum itu. Waduh, saya pulang dari Prancis itu menjadi apa namanya? Menjadi penasaran dan akhirnya saya mulai hari itu saya mengumpulkan Indonesian item dan kebetulan yang saya punya waktu itu keris cuma sebiji dari orang tua cuma sebiji dan itu pun tidak saya perhatikan. Nah, mulai saya keliling itu, keliling eh, membuat liputan macam-macam. Waktu itu kalau nggak salah 93 saya sudah editor itu. Saya sudah redaktur. Nah, saya kadang-kadang membuat liputan untuk Kompas Minggu, untuk Kompas gitu, keliling Jawa sampai ke Jawa Timur. Dan sebetulnya tuh tujuan utamanya itu bukan membuat reportase. Reportase itu menjadi sampingan saya karena saya mencari berburu keris. Berburu keris tuh hampir setiap saat saya kunjungi. Saya sampai ke Blitar, saya juga sampai ke Surabaya, sampai ke beberapa tempat yang ada kerisnya. Itu saya mulai mengumpulkan bahan mengenai keris dan bahkan mengumpulkan keris sampai mungkin dari 93 sampai 96, 3 tahun itu mungkin terkumpul sekitar 600. Tapi waktu itu kerisnya bukan keris baru ya. Ada keris barunya itu beberapa. Keris pertama saya keris baru. Keris kedua lah. Keris kedua saya keris baru. Tetapi saya mengumpulkan beberapa keris dari berbagai pelosok. Terus suatu ketika saya menemukan tempat reportase saya menulis waktu itu tentang eh, suatu tempat di mana Jawa Selatan itu kan ada suatu tempat perjalanan Raja Amangkurat Agung sampai ke barat dan akhirnya ke Tegal, ke utara, ke Tegal dan meninggal di Tegalaru. Nah, di situ ternyata tuh berceceran peninggalan-peninggalan keris yang sebetulnya itu bukan keris baru, keris-keris Mataram yang cukup tua di perjalanan dari Jogja lalu sampai ke Kebumen ya, sampai Kebumen itu banyak. Waktu itu keris-keris yang tua tahun 9 itu berapa tuh 96 lah, sekitar 96. Itu masih banyak keris-keris Mataram, keris tua-tua yang ada di sekitar situ. Nah, saya kumpulkan sampai mengumpul sekitar 600 itu rada gila waktu itu sampai 600 saya kumpulkan dan saya pelajari satu persatu dari orang dari sesepuh bahkan juga dari saya bikin wawancara terus pernah saya tulis di Kompas mengenai temuan keris itu di Kebumen itu ada beberapa serial tulisan di Kompas Minggu dan juga di Kompas mengenai temuan-temuan keris di Jawa Selatan. Terus ada juga sejarahnya itu mengenai pertentangan antara dua wangsa di Jawa Selatan pada saat era Mataram. Nah itu kebetulan saya tulis juga dengan teman saya namanya Bri Redana. Bri Redana itu seorang novelis dan dulu dia teman liputan saya. Nah itu saya bikin tulisan mengenai sejarah, latar belakangnya sejarah, lalu mengenai temuan-temuan keris, temuan-temuan apa segala macam di wilayah Jawa Selatan itu. Nah itulah saya jadi terbalik. Sound system saya buang itu ibaratnya. Home theater tadi Mas Dian. Itu saya buang itu bukan saya buang, ini saya singkirkan. Jadi betul-betul ruangan saya kosong ini. Itu saya taruh di tempat lain lah. Apa sound system digital betul-betul digital modern itu saya singkirkan. Saya ganti itu keris-keris. Bahkan di meja saya di meja kantor itu ada ember yang saya taruh keris-keris yang masih recek gitu ya tak taruh di
Nah, saya belajar banyak dari keris-keris recek dan keris-keris yang tidak utuh, keris-keris yang kuno, itu saya pelajari semua. Saya pelajari bentuk-bentuknya, besinya. Itu justru dari keris-keris yang tidak utuh. Artinya itu tidak utuh sirapuh itu bukan. Dari keris-keris yang seperti itu saya pelajari dan bentuknya itu ternyata misalkan tersisa sekar kacangnya ya, tapi sekar kacangnya masih utuh, lainnya jebol gitu ya. Nah, sekar kacangnya ini menarik sekali bentuknya. Oh, dari ini. Itu dulu saya pelajari justru dari keris-keris yang tidak utuh, Mas. Bukan bukan dari keris tuh sirapuh itu bukan. Saya dari keris-keris yang tidak utuh, terus bagian per bagian itu saya pelajari. Nah, itulah kurang lebih kegilaan saya, Mas, mulainya. Nggih, niku saat itu mendapatkan kerisnya itu langsung di masyarakat, ada pasar keris atau kios keris atau bagaimana? Saya yakin nggak seperti sekarang ya, yang banyak sekali bagol dan forum-forum gitu. Gimana tuh, Pak? Tidak, Mas. Di waktu itu di Kebumen ya, di Karanganyar lah persisnya. Di Karanganyar itu saya punya teman, agak agak jauh dari jalan raya. Jadi kalau dari jalan raya jalur selatan itu kira-kira 5 kilo masuk ke dalam. Nah, teman saya ini rupanya punya kenalan-kenalan orang-orang lama yang memiliki keris. Namanya Mas Sugeng gitu ya. Mas Sugeng itu kenalannya tuh banyak dari bekas-bekas lurah-lurah lama, istilahnya itu ya kubu ya. Kalau kalau di sana apa ya? Pokoknya kepala-kepala desa yang lama itu yang memiliki koleksi keris. Nah, Mas Sugeng ini banyak di rumah itu mengumpulkan apa namanya? Mengumpulkan dari hunting dia di sekitar sekitar Karanganyar. Nah, saya ke rumahnya di Karanganyar, jauh itu di pelosok dari kota itu agak jauh. Nah, dari rumah Mas Sugeng itu saya pelajari dan saya bikin wawancara juga gitu ya. Pokoknya sembari sembari reportase, saya sembari mencari keris. Itu kurang Iya. ajarnya. Jadi sebetulnya reportase kan menjadi sampingan, tetapi juga menjadi tujuan utama juga karena tulisan saya bukan tulisan yang sampingan karena saya mendapat tulisan yang bagus, tapi sembari ngelirik keris gitu loh. Berburu di desa-desa, saya nulis tentang apa ya waktu itu, bukan ronggeng istilahnya, kayak kayak penari laki tetapi menjadi perempuan, lengger namanya, lengger. Lengger itu di pegunungan di dekat Karanganyar sana. Mau wawancara penari lengger, seni lengger itu sambil berburu keris. Saya dapat di sana misalkan semar petak ya, semar petak di toko lengger itu dapat semar petak, harganya murah. Waktu itu masih murah-murah sekali. Nah, kurang lebih seperti itu cara saya berburu waktu itu. Reportase sembari berburu keris dan dua-duanya menjadi tulisan. Artinya keris ini nanti menjadi tulisan, terus perburuan saya karena waktu itu saya fokusnya tuh ke kebudayaan ya. Saya menulis tulisan-tulisan kebudayaan itu sembari ngelirik keris, Mas. Gitu kurang lebih cara Iya. saya. Jadi sebelum orang rame jadi hunter, ini Pak Jimmy udah jadi hunter duluan. Sudah ya, Oke. belum termasuk itu. Iya, iya, iya. Nah, ini Pak, kalau sekarang kan orang mau belajar, itu kan soal mendapatkan kerisnya. Kemudian soal kita ilmu soal kerisnya segala macam. Kalau sekarang kan udah ada buku di internet. Nah, salah satu yang banyak menulis ini juga Pak Jimmy yang sangat insightful kalau kita mau baca. Nah, dulu kan sekarang Pak Jimmy yang mengisi itu. Saya mencoba juga meneladani kecil-kecilan. Nah, dulu sebelum sekarang ini, dulu Pak Jimmy itu dapat dari mana itu ilmu-ilmu soal keris, soal segala macamnya itu Pak Jimmy? Ya, kebetulan kan di kantor itu ada perpustakaan dan di perpustakaan Kompas itu termasuk cukup lengkap. Jadi cukup lengkap, dokumentasi juga lengkap. Saya search di dokumentasi Kompas tidak ada tulisan tentang keris, itu tidak ada. Tidak ada tulisan tentang keris. Mereka Kompas itu begitu konservatif dan terutama heavy ke politik dan ekonomi kurang lebih seperti itu. Jadi yang namanya keris itu tidak ada tulisan di situ. Saya tahun 90-an lah itu belum ada tulisan keris. Nah, dari perpustakaan itu saya menemukan buku Jasper Pirngadi. Itu kan buku bahasa Belanda itu. Tapi ada keterangannya yang bisa kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia lah gitu. Nah, itu bagus tuh dari buku Jasper Pirngadi, lalu ada beberapa buku di perpustakaan Kompas yang saya buka. Nah, dari situ saya lalu menelusuri siapa sih tokoh-tokoh orang Kompas gitu loh. Tokoh-tokoh orang keris itu siapa.
saya menelusuri mulai dari desa dulu. Saya eh, waktu dalam perburuan saya di Jawa Selatan itu, di Jawa Tengah Selatan itu, di Kuto Winangun, Kebumen, Karanganyar, Kebumen, Gombong, Purwokerto ya, itu saya tabu itu. Saya wawancara dengan orang-orang tua di situ, dengan segala legendanya, dengan segala mitosnya itu saya pelajari betul. Artinya saya dengar lah, bukan saya pelajari, saya dengar, saya rekam, kadang-kadang saya tulis. Terus pernah juga suatu ketika ketemu seorang yang namanya Otigus. Pak, asli ini Pak, jenengan namanya Otigus. Iya, Otigus. Terus ditunjukkan tulisannya itu babat babat kolopaking kalau nggak salah. Babat kolopaking, tulisan ketikan-ketikannya itu ternyata babat kolopaking itu adalah babat gelap, babat yang tidak dipelajari di luar karena Trah Kolopaking waktu itu tuh bersaing dengan Arung Binang. Nah, Arung Binang yang berkuasa lah seperti di Mataram, menjadi patih salah satunya tuh dari terahnya Arung Binang. Nah, Kolopaking ini terasing. Nah, dia tuh mempunyai babat. Babat ini saya tulis di Kompas sama Mas Bri Redana tadi. Dan Otigus tadi itu ternyata nama samaran. Otigus itu dibalik namanya Sugito. Oh. Otigus ternyata itu namanya Sugito lah. Sugito ini saya tulis cakatannya itu cakatan turun temurun tentang babat apa istilahnya ya babat Sinengker lah kurang lebih babat Sinengker tentang Kolopaking gitu. Terus saya tulis. Akhirnya itu ada judulnya kalau nggak salah dari Mataram sampai Novia Kolopaking kurang lebih seperti itu. Karena waktu itu Novia Kolopaking itu top ya. Nah, Iya, Pak. nama Kolopaking itu saya bedah sama Mas Bri itu akhirnya menjadi tulisan yang melatar belakangi saya untuk mempelajari keris dan juga sejarah. Itu mulai dari saat saya keliling di Jawa Selatan itu. Akhirnya ya saya ketemu beberapa orang tua yang memiliki pengetahuan tentang keris dengan segala mitosnya, Terus setelah itu saya tentu ke Solo ya, ke Solo karena saya asli Solo. Saya ke Solo menemui orang-orang sepuh Solo waktu itu beberapa orang yang ada di sana dan saya wawancara beberapa orang, ada yang saya tulis juga. Terus saya ke tempatnya sempat wawancara khusus dengan Empu Jeno Harum Brojo. Saya sempat beruntung sebelum beliau meninggal tahun akhir 80-an itu, saya sempat wawancara beliau dan sempat saya kutip beberapa wawancaranya di Kompas itu menjelang pameran gitu ya. Nah, terus mulai saya pelajari ketemu berbagai orang dari reportase. Terus terang saya yang memodali saya untuk belajar keris itu dari reportase. Jadi wartawan itu yang memodali saya karena dengan menjadi wartawan itu saya bisa keliling kemanapun, dibayari kantor ya toh. Iya. Sembari saya bisa reporting dan bisa hunting terus ke pelosok dan ketemunya saya ke pelosok-pelosok. Nah, dari situ terpikir uh, membuat pameran. Itu ke waktu ketemu di Jakarta tuh ketemu seorang terkenal waktu itu di Kompas itu karikaturis namanya Mas GM Sudarta. Mungkin tahu Om Pasikom. Kompasikom, iya. Nah, Om Pasikom itu ternyata penggemar keris. Lah Oh, saya iya, baru iya. tahu, Mas, sampean ki ngumpul ke keris. Iya, aku ngumpul ke keris gitu. Terus akhirnya kita ketemu, yuk kita bikin pameran. Akhirnya bikin pameran pertama di Kompas tahun 96. Tahun 96 itu bikin pameran keris itu Mas GM itu. Dan kebetulan Mas GM menjadi direktur Bentara Budaya pertama, ya direktur Bentara Budaya yang pertama di Kompas dan akhirnya kita menggelar pameran tahun 96. Mas, sampean gelar, saya bantuin tulisan di Kompas. Saya menulis waktu tahun 96 di Kompas cukup banyak tulisan tentang pameran di Bentara Budaya tahun 96 dan juga saya nulis 2 artikel panjang di Jakarta Post dalam bahasa Inggris waktu itu. Saya tulis dan rupanya itu menarik perhatian. Dan tahun 96 itu sampai menarik perhatian berbagai dubes di Jakarta. Ada satu dubes Venezuela yang menjadi kedanan keris ya. Dan akhirnya dia mesen keris kalau nggak salah waktu itu ke Mas Jainal deh. Mas Jainal di Madura. Pesen keris, beli keris. Dan beberapa orang asing itu pada datang ke mana ke
ke pameran waktu itu, terus pulangnya itu mereka mulai mulai ada yang meneruskan menjadi apa namanya, menjadi penggemar keris. Nah, pada saat bikin pameran itulah saya ketemu banyak orang termasuk tokoh-tokoh sepuh seperti Pak Haryono Guritno di Jakarta loh ya. Itu terus beberapa tokoh waktu itu, ada Pak Bambang Harsinokusumo waktu itu dalam keadaan sakit habis habis koma. Jadi koma 5 hari, kalau berapa 5 hari itu sampai sudah nggak ingat. Akhirnya mulai sembuh lagi karena ada pameran itu, beliau datang dengan duduk di kursi dan tidak banyak berdiri. Akhirnya saya kenal dengan Pak Bambang Harsri, dan bahkan saya diajak beliau untuk untuk ke rumahnya, ke rumah Bambang Harsri, dan akhirnya saya bilang, Pak, jenengan punya buku ini kenapa nggak diterbitkan lebih baru lagi gitu. Akhirnya muncullah yang namanya ensiklopedia keris itu. Ensiklopedia keris itu tahun 2004 terbitnya. Tapi sebelum itu, prosesnya itu saya sama Pak Bambang Harsri mendorong beliau untuk menerbitkan kembali tadinya tuh ensiklopedia budaya nasional itu tipis menjadi ensiklopedia keris yang lebih tebal. Nah, itu beliau menggarap keris. Waktu itu saya sudah wartawan olahraga waktu itu. Wartawan olahraga, dan saya pulangnya kalau wartawan olahraga selalu malam hari di atas jam 12. Pulang dari kantor itu saya biasa mampir ke rumahnya Pak Bambang Harsri tengah malam. Karena beliau tahu bahwa irama kerja saya itu malam hari itu baru baru selesai kerja gitu kan. Nah, beliau juga wartawan, jadi beliau tahu lah gitu. Jadi beliau tahu. Terus akhirnya uh, uh, terbitlah ensiklopedia keris yang sampai sekarang habis itu, tidak pernah ada edisinya. Ya, itu hasilnya tuh dari saya pulang kerja dari Kompas gitu ya, dari Kompas jam 12 malam mampir ke rumah beliau. Gimana Pak? Belum selesai? Belum. Nih, terus akan saya ikut membantu beliau menyusun ini narasi beliau mungkin kurang lengkap. Ini saya lengkap, ini saya ada bahan Pak, karena bilah-bilah yang saya bawa dari hunting di Jawa Selatan itu. Dan akhirnya terbitlah ensiklopedia keris dengan segala perjuangan, karena di Kompas itu tadinya sangat tidak mistik banget gitu. Sangat rasional dan tidak mistik, tapi berhasil menerbitkan ensiklopedia keris di kelompok Kompas Gramedia. Itu menarik banget ya Pak. Jadi sekarang buku ensiklopedia keris ini kalau saya amati dia menjadi buku apa namanya bekas yang harganya lebih mahal dari buku baru. Karena memang yang nyari yang ori bekasnya aja udah nggak ada. Bahkan sekarang muncul repro-repro itu, KW-KW-nya itu Pak banyak. Nah, mungkin Kompas Gramedia mungkin kalau ada pejabatnya nonton ini sebaiknya diterbitkan kembali. Sudah pernah diterbitkan kembali tapi terbatas ya. Itu waktu saya membuat pameran keris Bahari itu tahun 2015. Itu diterbitkan cuma 500 kalau nggak salah. Pokoknya diterbitkan kembali kalau nggak salah waktu itu ya. Terus habis, itu edisinya habis. Dan saya sudah berbicara beberapa kali, tapi ya itu tadi memang tidak masuk dalam prioritas, dan juga kalau buku di penerbitan Gramedia itu kan ada kurun waktunya ya. Berapa bulan turun rak, masuk gudang. Berapa bulan turun rak, masuk gudang. Karena edisi terbitan buku baru itu banyak. Nah, saya mencari ensiklopedia itu dari gudang, Mas. Biasanya saya datang ke gudang, ke petugas gudang, di sana masih ada ensiklopedia keris nggak? Ada, tetapi tinggal berapa puluh gitu ya. Sedikit-sedikit saya ambil, lama-lama habis. Terus akhirnya saya tanya di gudang, katanya suruh tanya ke ini, coba tanya ke toko buku. Di toko buku dicari di komputer, oh ada, tetapi di luar Jawa nggak laku berapa biji. Terus di Surabaya nggak laku berapa biji. Minta ditarik gitu kan, ditarik ke Jakarta, dan itu pun saya jual, bukan saya jual, tapi dibeli teman habis itu ensiklopedia itu cukup laris. Tetapi ya itu tadi perjuangannya. Waktu saya memasukkan naskah Pak Bambang Harsri itu ke Gramedia, itu ditanya pertanyaan pertama tuh, Mas, ini mau kamu bikin mistik nih, Kompas ini? Bukan Pak, saya bilang.
keris ini, ensiklopedia keris ini bukan 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 tentang mistiknya, bukan, tetapi tentang keris sebagai salah satu produk budaya Indonesia. Dan namanya keris itu semacam kamus, ya, semacam kompendium, vocabulary gitu untuk perkerisan. Dan akhirnya bisa diterbitkan dan bahkan memang laris gitu. Waktu itu cukup laris dan suatu ketika saya di Belanda, saya di Tropen Museum itu tahun 2010-an kalau nggak salah. Itu saya lihat dipajang di Tropen Museum. Saya sampai ditawarin, oh Mas suka keris? Nih ada buku bagus. Saya dikasih unjuk apa? Buku ensiklopedia keris. Berapa harganya kalau nggak salah sekitar 1.500.000 kalau nggak salah. Sekitar 1.500.000. Saya lupa berapa, waktu itu masih golden, belum euro kalau nggak salah. Nah terus dia bilang, nih diunjuk ini bagus, kamu harus baca ini kan. Lihat gitu, terus tak buka halamannya. Ini ada nama saya di sini. Saya sebagai pembaca naskah, sebagai salah satu editornya. Kamu tuh editornya buku ini bagus, ini buku ini bagus, di sini banyak dibeli gitu kan. Itu di Tropen itu, lucu kan. Jadi saya ditawari buku ensiklopedia keris di Tropen, padahal saya menjadi salah satu pembaca naskah di ensiklopedia keris itu tahun mungkin 2010-an lah. Kurang lebih itu lucu-lucunya. Pak, ini yang menarik lagi juga buku yang salah satu buku di keris yang cukup terkenal juga Keris Dis. Ini Pak Jimmy juga sempat mendampingi penulisnya. Itu seperti apa tuh Pak? Keris Dis itu yang menyebarkan di Indonesia kayaknya saya deh. Ya itu makanya Pak. Karena saya itu waktu itu kan ketemu dengan Karsten tadi. Karsten itu kebetulan saya kenal ketika saya menjadi Gonja Wulung. Saya tahun 2007 itu memakai nama samaran Ganja Wulung ya. Ganja Wulung di sebuah grup forum online. Forum online namanya Keris Warung Kopi Viking Sword. Viking Sword itu keris Viking, pedang Viking. Jadi nama grupnya itu Keris Warung Kopi Viking Sword. Itu yang menciptakan Ricky Lee Jones. Ricky Lee Jones itu seorang Amerika. Anggotanya tuh kebanyakan orang Eropa. Orang Eropa semua. Wah, udah pokoknya itu isinya tuh orang Eropa semua. Dan saya lihat itu ada satu yang dari Indonesia, dua di Indonesia itu ada tiga orang Indonesia, tetapi tidak itu setelah lama ya. Itu ada Mans namanya. Mans, MAN. Ternyata itu Mansur Hidayat. Mas Dayat. Terus ada lagi itu di namanya tuh orang Bandung, namanya dia pakai nama singkatan. Ternyata itu tokoh Pasundan lah. Itu di barat itu namanya, bukan, kalau Mans itu Mansur Hidayat, kalau ini saya lupa ya, pokoknya di Bandung. Nah terus ketemu dia bersama Empu Paijo itu, Mbah Paijo itu, dia namanya waktu itu dia pakai nama samaran juga, tiga-tiganya itu pakai nama samaran. Nah suatu ketika dalam diskusi itu saya nyeletuk, mengoreksi gitu ya di dalam ini, oh tidak seperti itu maksudnya. Kalau misalkan ada orang diskusi tentang ricikan ya, tentang bilah, tentang rangka gitu, itu saya kritik gitu. Terus dia bilang, nah ini akhirnya ada orang lokal datang katanya gitu. Karena isinya kan orang Eropa semua Mas. Itu orang Eropa. Nah lama-lama nama saya terkenal dengan Gonja Wulung. Bahkan suatu ketika Gonja Wulung itu diundang ke Kuala Lumpur ya untuk menjadi pembicara dalam sebuah peresmian semacam paguyuban gitu di Kuala Lumpur. Nah, saya diundang sebagai Gonja Wulung karena dia memiliki grup yang namanya Warung Kopi Ganja Wulung, dan saya berbicaranya lucu lagi, Pak. Saya bukan orang Sunda ya. Diminta membicarakan keris Sunda karena saya mendiskusikan panjang lebar tentang keris Sunda, bahwa Sunda itu adalah ibaratnya itu mbahnya keris, ya kan? Mbahnya keris, bahkan sumber pertama keris itu di Sunda, saya bilang gitu kan. Terus saya
memberi contoh Rembrandt pelukis Belanda yang dia mempunyai lukisan kerisnya itu keris Pasundan gitu. Iya. Nah, saya diundang tuh ke Kuala Lumpur hanya untuk menerangkan mengenai keris Pasundan itu apa gitu. Nah, saya bikin presentasi di layar waktu itu sudah pakai presentasi ini pakai ini apa namanya? PowerPoint. PowerPoint Iya. udah pakai PowerPoint. Itu udah tahun 2000-an itu. Nah, saya diundang sebagai Gonjowulu. Itu peristiwa bahwa Gonjowulu itu justru lebih dikenal daripada Jimmy. Waktu itu kalau di kalangan perkerisan di luar Indonesia. Terus saya di Amsterdam. Suatu ketika saya di Museum Tropen itu, saya iseng teman saya di keris warung kopi Vikings itu saya sebut, Anda orang Belanda di mana tinggalnya? Oh, aku di belakang Tropen. Lah ini aku sedang di Tropen. Akhirnya dia lari ke situ. Ketemu tuh kayak orang sudah kenal 10 tahun, padahal baru kenal itu saya. Ada seseorang. Itu namanya setelah dia menjadi Muslim menjadi Abdul siapa? Pakai Abdul ya. Itu di Belanda. Itu dia tinggal di belakang Tropen. Abdul Rahman ya, Abdul Rahman. Nah, itu tinggal di belakang Tropen dan akhirnya saya mampir di rumahnya si Ab yang orang Belanda ini. Asli tulen orang Belanda di belakang Tropen Museum. Ternyata di rumah dia tuh warisnya banyak sekali. Dia mewarangi sendiri dan di almari pakaian itu dibuka. Nih, almari pakaian saya nih, Pak. Begitu dibuka isinya apa? Keris semua. Ini Amsterdam. Saya jadi heran. Dan dia tuh sangat mistik gitu. Nah, ini orang Belanda malah mistik. Terus dia bilang, di sini ada dukunnya, Mas. Di sini ada dukun. Jadi di Belanda itu ada dukun. Dukunnya orang Belanda juga gitu kan. Wah, Di Amsterdam itu sampai heran-heran. Ini aku orang di Jawa ya. Saya itu malah beragak logis gitu ya. Berlagak intelektual gitu ya. Kayak orang yang pinter dengan logika-logika gitu. Padahal di Belanda itu mereka tetap ada dukun itu ada tuh di teman-teman di Belanda itu ada yang dukun, ada yang justru mereka tertarik pada mistiknya segala macam. Nah, itu memang masing-masing orang melihatnya. Itu saya kira yang pengalaman yang menarik yang saya dapat. Nah, ini menarik nih Pak. Jadi dari zaman awal-awal internet itu kan emang bentuknya forum ya, forum di web gitu. Kalau di Indonesia juga ada Kaskus, itu juga dulu ada forum-forum. Memang keris jarang, biasanya sih bilah gitu-gitu senjata. Nah, ini ternyata nih bagi teman-teman yang bertanya-tanya kok Pak Jimmy ini suka jadi sebut Gonjo Wulung, Pak Bu atau Gonjo Wulung, ini ceritanya ini. Nah, ini kemudian nyambung nih Pak dengan salah satu menurut saya forum atau grup internet atau dalam hal ini Facebook yang paling besar soal keris, salah satunya adalah Warung Kopi Ganjo Wulung gitu. Ya. Jadi di sekian banyak grup yang kemudian ada di Facebook ini kan sebenarnya grup Facebook ini merupakan reinkarnasi dari forum-forum tadi itu, yang baik di luar maupun di dalam negeri. Lalu karena di Facebook itu lebih mudah, orang kemudian meninggalkan Kaskus, meninggalkan Viking Sword segala macam, pindah ke Facebook. Nah, awalnya dulu Pak Jimmy ini apa kemudian yang apa namanya membuat saya bikin grup ini deh gitu, dan tujuan yang ingin dicapai apa gitu? Tadinya tuh saya juga ikut dalam Kaskus, bahkan sebelum Kaskus tuh ada yang namanya lupa aku namanya dulu, ada melalui email itu loh. Oh, milis ya. Mailing list saya sudah ikut. Mailing list sudah ikut, waktu itu ada Pak Ferry juga ada, terus ada Hidayat itu, top itu. Hidayat itu dia sangat berperan waktu itu sebagai salah satu tokoh yang di menggerakkan dunia internet waktu itu juga salah satunya Hidayat itu. Tetapi di Jakarta waktu itu saya mencoba masuk ke dunia itu. Kaskus saya juga ikut. Kan di Kaskus juga pakai nama samaran, ada yang namanya Jambu Dersono itu jagoannya yang paling saya kagumi namanya Jambu Dersono. Itu ternyata itu kan sekarang juga sudah menjadi pandito itu di Jogja sana. Mas Budi Hermawan itu top sekali, dia pengetahuannya matang ya. Itu Mas Jambu Dersono. Nah, saya waktu itu juga pakai nama samaran di Kaskus itu namanya Cengkrong. Itu hobinya tuh cuma nyeletuk aja. Kalau ada apa tuh nyeletuk gitu. Nakal tuh nyeletuk gitu aja. Mereka jago-jago semua berdiskusi, termasuk Mas Budi Aditya ya kan, ada Budi Aditya, Budi Hermawan, terus ada
ada ada banyak lah. Mas Agung Sunarno kalau nggak salah dia juga aktif waktu itu. Terus ada beberapa lain yang Hidayat tentu saja ya. Nah, suatu ketika mailing list atau Kaskus ini ingin ketemu teman-teman di Jakarta. Nah, kita ketemu akhirnya untuk pertama kalinya ketemu di Sarinah. Di Sarinah waktu itu ada suatu kafe di teras dekat dulunya dekat bioskop apa itu namanya terkenal Jakarta Theater. Ya, di depan Jakarta Theater tuh ada di lantai 2 tuh ada restoran. Nah, di situ tuh pertama bergabung netizen masa lalu itu antar kota dari Surabaya, ada yang dari Jogja, dari Solo dan di situ secara informal di ngopi bareng di Sarinah itu. Nah itu yang memprakarsai juga antara lain Mas Hidayat itu. Dan kita ketemu Mas Hidayat, Pak Gunawan, waktu itu ada Gunawan Wibisono, terus ada beberapa lah, ada Cak Kris itu, Cak Kris, C4 Kris, Cak Kris, C4H Kris, Cak Kris itu Mas Cahyo namanya Mas Cahyo. Nah itu juga salah satu pelopor keris-keris di internet gitu ya, di dunia menjadi netizen lah, keris netizen itu pelopor-pelopornya itu mengumpul waktu itu. Nah setelah itu memang akhirnya kumpul ya setelah Kaskus, terus akhirnya muncul berbagai grup di apa namanya di Facebook setelah Facebook ini apa namanya menjadi populer di kalangan apa namanya kalangan pekeris, maka ini muncul grup-grup itu. Dan yang salah satu yang saya ikuti waktu itu adalah Krisolik kalau nggak salah. Krisolik itu juga cukup luas. Sekarang mungkin sudah nggak ada, tetapi waktu itu menjadi cukup terkenal. Mungkin seperti Gonjo Wulung seperti sekarang ini, tetapi hanya berumur pendek, nggak lama. Cuman mereka meninggalkan jejak dengan pameran temu darat para netizen itu. Itu pameran pertama yang diselenggarakan oleh netizen. Krisolik gitu yang mengatakan. Itu pameran di Taman Mini. Nah, waktu itu saya ikut di situ. Nah, setelah itu, saya baru muncul tuh setelah itu loh sebetulnya. Muncul dengan tidak sengaja. Jadi, suatu ketika saya tanya Mas Rudi itu seorang pekeris yang banyak mengumpulkan keris-keris kulonan, keris-keris dari Jawa Barat, namanya Rudi, Ivipli Albantani. Saya tanya Mas Rudi, Rud, itu kok pada bikin grup itu caranya gimana? Terus saya diajari sama Rudi dari jauh gitu, diajari caranya. Itu pencet ini Mas, pencet itu. Terus akhirnya saya pencet. Loh, lah ini kok nama grupnya sudah muncul, saya kan harus ngisi ini gitu kan. Tak tulis warung kopi Ganja Wulung gitu kan. Itu spontan aja, warung kopi Ganja Wulung. Tak klik, waduh, ini sudah jadi grup. Berarti harus terus gitu kan. Nah itu tidak dari semula diajari Mas Ivitri tadi jadi terus. Itu tahun 2012. 2012 akhirnya menjadi grup Gonjo Wulung ini tadi dan sekarang sudah 10 tahun. Dan dari awal memang saya pertahankan untuk hanya diskusi itu dari awal. Itu memang tidak pernah apa namanya ya hampir tidak pernah ada hal lain kecuali diskusi. Itu dari 2012 sampai sekarang. Itu ceritanya kalau warung kopi. Oke, ini menarik ya, Pak Jimmy. Jadi emang dari awal untuk tujuan membuat grup ini itu untuk literasi ya, Pak Jimmy, diskusi dan lain sebagainya gitu. Ini yang makanya mungkin berbeda dengan grup lain yang di sini mungkin ada yang kritik kok anti pemaharan segala macam. Menurut Pak Jimmy gimana itu? Saya pernah diadili di Surabaya itu teman-teman Surabaya. Karena grup warung kopi ini bubarkan saja, ada seperti itu kan di forum itu. Nah, mula-mula reaksi itu di Keris Summit di Jogja. Itu di dalam diskusi saya sebagai moderator diskusi di Vredeburg di Benteng Vredeburg saya menjadi moderator, diserang moderatornya. Ini pokoknya Gonjo Wulung itu mesti dibubarkan. Kenapa? Dia tuh mengacu ini, pokoknya ini. Wah, sampai pokoknya diusulkan dibubarkan. Loh, kenapa dibubarkan? Enggak, itu pokoknya mematikan pasaran keris atau apa gitu kan.
Akhirnya saya jawab dengan ketawa aja, yang nggak begitu Mas. Kan harus ada ininya, harus ada apa namanya, harus ada variasi lah. Maka semuanya kalau semuanya misalkan jualan ya, itu ya nanti semuanya jualan gitu. Terus sekali-sekali ini grup ini saat diskusi. Nah itu diteruskan lagi. Saya diadili lagi di Surabaya. Di Surabaya itu saya di suatu ketika saya menjadi pembicara ya di waktu itu di UNER kalau nggak salah ya, UNER atau di bukan, pokoknya di Wismilak, di Wismilak. Ada diskusi keris di pameran Wismilak, keris di Wismilak. Nah, pas saya menjadi pembicara, akhirnya teman-teman ini pada ngumpul. Nah, ini mumpung Mas Jimmy ada di sini. Kita semua di sini siap mau berdiskusi dengan Mas Jimmy. Terus akhirnya meja itu kursi itu menjadi mengelilingi saya tadi. Saya diadili di situ. Gara-gara mungkin dikira anti pemaharan tadi itu. Padahal saya juga suka memaharkan kan, tapi tidak saya tawarkan di internet, tidak. Tapi kalau ada orang yang beli ya waktu itu, apalagi saya mau tuker koleksi gitu ya. Waduh, saya bukan konglomerat gitu kan. Wah, ini ada yang menawar keris saya, dan ini kebetulan saya punya 2 atau punya 3, saya jual. Terus habis itu saya pakai untuk koleksi lain itu. Bila itu sampai saya diadili itu di Surabaya itu. Ingat saya. Pantes nih Pak ya. Jadi sekarang ini kayak apa ya? Kalau kita nulis sesuatu tentang keris gitu, padahal maksudnya ini untuk edukasi atau hanya sekedar berbagi. Kita habis membaca buku lalu kita sarikan gitu kan. Maksud kita baik agar ada jejak digital, agar orang bisa untuk kalau orang googling atau search itu muncul, misal tentang kemarin kuda Madura, kayak saya nulis soal bukongan segala macam, dan Pak Jimmy lebih banyak menulis lagi itu kan. Maksudnya baik. Mungkin banyak orang yang nggak suka juga kali ini. Kenapa nih Pak begini? Ya, ya itu masing-masing orang. Cuman memang sekarang ini ada fenomena yang menarik ya. Fenomena itu terjadi setelah era keterbukaan, era apa namanya itu real time ya. Artinya kita bisa bicara langsung seperti sekarang ini. Anda di mana, saya di mana tuh langsung berbicara. Real time ini menimbulkan fenomena baru di kalangan perkerisan. Akhirnya yang muncul di perkerisan itu kebanyakan ya apa yang diekspos. Ya yang diekspos itu kan bursa terus pemaharan. Akhirnya ya pemahar itu banyak sekali. Bahkan sekarang pekeris itu mayoritas itu pemahar. Itu kalau mau didaftar ya, saya kira itu pemahar. Bahkan pameran mungkin ya di Jawa Timur misalkan. Setiap pameran selalu dibuka, setelah pembukaan pastikan pemaharan. Maka yang namanya pemaharan ini menjadi berkembang pesat luar biasa, dan mereka yang melakukan pemaharan itu bursa itu memang rata-rata kaum muda yang cepat sekali dia mendapat mendapat jalan yang lebih cepat ya untuk mendapat rezeki bagus. Artinya ini menjadi hidup kan ya. Ini menjadi fenomena yang terbaru itu adalah mayoritas pekeris itu adalah pebursa. Itu yang terjadi. Itu satu. Yang kedua itu menarik lagi, tapi itu positif loh. Menurut saya positif. Artinya itu pebursa itu mayoritas yang menguasai dunia perkerisan, tetapi bagusnya karena mayoritas itu pebursa, jadi keris itu lalu lintasnya luar biasa. Dan yang terjadi karena media yang dipakai adalah media anak muda, seperti ya sekarang malah Instagram, YouTube segala macam seperti Mas Dian ini, terus atau juga sebelum ini kan Facebook. Maka yang berkembang ini yang lucu sekali, bahwa sebagian besar pekeris Indonesia itu adalah kaum muda. Ini saya buktikan di grup saya ya. Ini saya di sini ada layar ya, nanti saya tunjukkan. Itu kalau saya baca ya, itu sebagian terbesar dari anggota grup Gonjo Wulung itu berumur 25-34, itu urutan kedua.
Yang terbanyak itu 35 tahun sampai 44 tahun. Terus yang 45 tahun sampai 54 itu agak ke bawah. Jadi yang sepuh-sepuh itu udah nggak suka diskusi keris. Ini anak-anak muda, ini saya lihat ya, saya lihat. Ini sebelum melihat ini Pak, jadi ternyata sekarang ini kan seolah-olah orang menganggap bahwa yang suka keris itu orang tua. Itu ternyata terbantahkan ini Pak ya, dengan data justru dari Pak Jimmy nih Pak ya. Coba Iya, silakan Pak dipaparkan. ini saya lihat ya, coba ya, Ya, saya lihat. silakan Pak. Ini kan saya layar saya. Oke, Kelihatan Mas. oke kelihatan Pak. Nah ini Oke, kelihatan. kelihatan ya. Oke. Ini 35-34 ini anggota Gonjong Wulung. Umur. Ini 25-34, yang ini 45. Ini sepuh-sepuh nggak? 65 tahun malah sedikit. Ini saya termasuk di sini, Mas. Oke. Senior-senior nih. Oke. Nah, ini anggotanya ya. Ini maaf. Ini. Indonesia 7.800 ini warung kopi ya. 7.885. Malaysia 310. Netherlands 54. Singapura 32. Banyak loh orang Singapura. Thailand 11. Terus yang ini kelihatan nggak ini? Nih, top cities-nya ini Jakarta, Jogja saya sedikit penggemarnya, Surabaya, Semarang ini. Nah, ini menarik lagi tentang ini, tentang jam tayangnya. Sebentar ya, saya lihat. Saya lihat jam tayang. Jam tayangnya, ini karena saya nggak bisa ini, Mas. Kalau saya bisa ini apa namanya? Engagement ya. Nih, engagement. Nih jam tayang. Ya, ini hari Selasa itu hari favoritnya keris warung kopi. Nih. Lucu ini kenapa? Selasa jadi. Ini Selasa. Terus ini nih lihat jamnya. Paling banyak itu dia ini jam 10 pagi banyak. Ya kan? Ini jam 8 malam nih. Wah, ini pada manusia malam semua. Pulang kerja nih Pak. Ini kena kerja nih. Ini gila ini Popular Times ya. Popular Times-nya itu jam 10 pagi dan jam 8 malam. Popular Times. Nah, Popular Days itu Tuesday. Ini gila. Saya pikir, wah, anak muda ya, suka begadangan, dan ini, apa namanya, anak muda suka begadangan, dan ini, dan sukanya bukanya malam hari. Nah ini, saya ikuti perkembangan ini. Terus topiknya Mas, topik itu bisa dipantau, misalkan seperti ini, gila ini juga anak-anak muda ini gila. Jadi dalam sebulan itu ya, ini engagement growth. Nih, ya. 64.873 itu dari periode 4 September sampai 2 Oktober. Hampir sebulan. Kelihatan ya? Oke. Nih, 64.873. Ini kan cukup banyak loh. Terus apa yang ditonton? Apa yang di topik yang dibaca? Nih, yang topik yang dibaca ini ya. Yang populer. Participant engagement. Nah, ini topiknya. Nih lihat. Nomor 1 top hit-nya itu Mas Ferry Mangkurjo dengan itu, dengan patakannya itu. Nih, pencipta lambang Peace Humanity. Saya yang nulis ya, waktu saya nulis. Terus pembacanya 8.000. Nih, kelihatan di situ Mas? Iya, kelihatan Pak. 8.000. Keris Tuban Minongan ini menyusul ini 2.000, tetapi ada nih gagrag baru Keris Sultan Agung saya juga 6.000. Terus desain Pataka saya 3.000. Terus ada tuh tulisan Mas Dian, benar ya? Tulisan Mas Dian itu masuk. Mas Dian nulis apa ya kemarin ya? Sarung Pataka kalau nggak salah ya Pak. Sarung Pataka. Masuk Mas. Sarung Pataka itu masuk 6.000-an kalau nggak salah sekitar itu. Nah, Sarung Pataka ini.
Oh, 2.500, Mas. Waduh, Ada. Tapi saya bisa mengontrol dari ini enaknya masa kini ya. Ini yang hebat dari masa kini harus dimanfaatkan. Itu memang kita harus terus memantau apa namanya itu perkembangannya itu bisa dipantau secara terukur. Jadi saya bisa mengukur bahwa pembaca warung itu adalah mayoritas tuh anak muda. Terus saya harus topiknya tuh harus topik yang pengen diketahui orang muda. Ini yang saya harus terus mengembangkan. Lalu jam-jamnya, jam 10 pagi, wah ini penganggur ini. Jam 10 pagi, jam 8 malam. Nah ini paling prime time-nya ya. Prime time-nya warung itu di jam 10 pagi sama jam 10 malam. 8 ya jam 8 malam ke atas. Terus harinya Selasa. Nah, ini kan saya harus terus kembangkan ini kan. Atau saya bikin baru lagi Sabtu, saya bikin biar Sabtu tuh naik. Itu dalam grafik juga kelihatan. Begitu ada topik bagus tuh naik tinggi gitu kan. Habis itu turun, naik. Itu harus saya ukur dari apa namanya itu statistik yang disediakan oleh Google. Lah kenapa nggak dipakai gitu loh? Kan ini hal yang positif untuk kita untuk masa kini dan harus dikembangkan juga seperti Mas Dian ini juga harus memantau diri sendiri, artinya dari profil publiknya itu siapa, lalu topik yang akhirnya diminati apa, hari-hari yang banyak hari-hari yang banyak diikuti oleh kaum muda, terutama ini kaum muda ya yang banyak menjadi sasaran. Terus jam-jamnya itu kan bisa untuk perbaikan ke depan, Mas. Nah, ini enaknya zaman sekarang. Ini yang tidak ada pada zaman Kaskus, di zaman mailing list itu nggak ada, Mas. Nah, ini menarik nih Pak. Jadi kan selama ini seperti Pak Jimmy tadi bilang ya, dan dibuktikan dengan data, ternyata kalau stigma keris kurang disukai anak muda itu ternyata terbantahkan. Lalu kemudian Pak Jimmy tadi juga cerita, banyak sekali anak muda yang sekarang mulai dari pebursa, yang juga banyak anak muda, sampai yang mencoba meliterasi juga gitu. Jadi bacaannya mungkin terbatas gitu. Tapi memang itu tadi, sempat terjadi kesalahpahaman. Jadi seolah-olah orang yang mau mencoba literasi itu, misal kayak saya nulis soal Pakem Jogja, soal Gonjo Wilut itu aja, itu kan dituduh ini jangan-jangan pengen ngerusak dagangan orang yang kebetulan nggak pakem gitunya barangnya kayak gitu-gitu Pak. Itu ada aja gitu. Padahal kita itu nggak bermaksud begitu. Kita hanya ingin ngasih ilmu bahwa yang benar itu begitu. Kalaupun ada orang yang memakai kan juga nggak dipaksa juga gitu kan. Nah ini menarik gitu. Jadi kemudian ini juga muncul, kemudian sempat kemarin rame ada orang yang kemudian kayak mencibir orang-orang, misal anak pemula kayak saya atau anak muda yang lain mencoba menulis, padahal niatnya baik, mencoba berkontribusi gitu. Lalu dicibir lagi ngerti kapan mesti mencoba. Waktu itu Pak Jimmy membela juga. Ini menurut Pak Jimmy bagaimana nih soal yang gini polemik soal literasi dan ini? Gini Mas, kita itu harus membaca zaman ya, harus membaca zaman. Zaman sekarang kan real time ya. Ya real time ini yang kita manfaatkan gitu. Real time itu ya sekarang bisa bicara dengan saya dengan Mas Dian, entah Mas Dian di mana, saya di mana gitu ya. Ini harus dimanfaatkan satu. Terus yang kedua itu bahwa pembacanya tuh rata-rata tuh kaum muda. Ini juga harus dimanfaatkan dan topik-topiknya juga harus dimanfaatkan. Lalu misalkan ada satu kelebihan dan kekurangan dari dunia maya itu adalah umur itu tidak kelihatan, background pendidikan tidak kelihatan. Ya betul. Artinya anak kemarin sore bisa berdebat dengan Simbah. Itu sering terjadi. Bahkan gini, suatu ketika saya kenal dengan seorang senior di Jakarta, dia kolektor senior top dan dia itu ibaratnya apa saja punya. Itu suatu ketika tuh diskusi dengan teman di netizen di Facebook. Dia tanya, Mas, ini bukannya baru? Terus dia bilang gitu, Pak, Bapak itu mesti belajar lagi. Bayangkan, Bapak ini sudah ini anak kemarin sudah dilihat dari dia itu umurnya berapa? 23 tahun, Mas. Jadi yang menjual itu 23 tahun. Bapak ini umurnya sudah 60 tahun. Tetapi dia 60 tahun berkelana kemana-mana dan dia sudah senior lah di dalam koleksi keris. Koleksinya keris top.
itu bilang ini punyamu baru gitu. Bapak tuh mesti belajar lagi, gimana itu. Nah, itu sebagai apa namanya ya, sebagai konsekuensi dari perkembangan zaman. Ya itu sebagai minusnya, tapi menurut saya ya harus siap lah. Orang tua tuh harus siap terbuka terhadap kenyataan bahwa yang dihadapi itu tidak semua orang itu menghargai kamu gitu loh. Karena kamu begitu ngomong di Facebook atau di dimanapun, di YouTube atau dimanapun, tuh yang dilihat tuh omonganmu, bukan umurmu, bukan pendidikanmu, tapi ya omonganmu itu. Gitu. Jadi ya harus siap. Gitu. Makanya saya juga meskipun boleh dikatakan sudah sebetulnya termasuk simbah, tapi saya nggak mau jadi simbah-simbah. Saya tetap mengikuti iramanya orang muda. Jadi kalau toh diajak berdebat, ya saya layani gitu, saya layani dan tidak boleh marah. Bahkan saya sering dipermalukan misalkan ya di grup sendiri gitu ya. Oh ini gonjo wulung begini dan diskusi di warung saya nggak tutupi mas. Itu karena itu konsekuensi dari keterbukaan dan konsekuensi dari teknologi yang maju. Kalau menurut saya dimanfaatkan aja, jangan terlalu apa namanya dimakan di dalam hati gitu. Kalau diskusi di internet, yang dijual oleh seorang dokter waktu itu di abad 17 itu seorang dokter itu membawa keris itu ke Eropa, dijual ke ngarso dalem Eropa itu ada raja.